Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Eka Lucianawati, nomor absen 28 dari kelas MPIP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai perencanaan penyelenggaraan event, di mana pengertian daripada perencanaan penyelenggaraan event di sini merupakan suatu upaya pemikiran dan perancangan agar sebuah acara itu dicapai hasil yang efisien dan teratur. Nah, tentunya semua yang akan diadakan ataupun kita lakukan itu semuanya akan memiliki sebuah perencanaan, di mana perencanaan ini sangat berperan penting dalam sebuah program ataupun hal yang akan kita lakukan. Mengapa? Agar apa yang kita inginkan itu tercapai dengan sempurna, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada tahapan perencanaan event, di mana tahapan ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu merupakan aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan event. Nah, kita harus mengetahui aspek apa yang paling penting dalam event tersebut. Kita harus tentukan hal itu. Nah, yang kedua itu memiliki banyak keuntungan. Koordinasi antara anggota tim, tetap berfokus pada ide yang ditampilkan, pikiran ke depan, alat kontrol yang efektif, di mana perencanaan event di sini harus memperhatikan atau aspek apa ataupun hal apa yang akan kita dapatkan ataupun kita dapatkan sebagai keuntungan daripada event tersebut. Yang terakhir itu ada perencanaan sangat menyita waktu dan memerlukan usaha yang keras. Memang hal ini perencanaan merupakan suatu hal yang sangat kita utamakan dan yang paling lama untuk menyelesaikannya. Karena apa? Karena dalam perencanaan ini kita itu mengerahkan akal pikiran kita agar bagaimana event ataupun program yang akan kita kerjakan itu mencapai hasil yang sangat optimal, seperti itu. Selanjutnya ada proses perencanaan event, di mana proses ini terdiri dari beberapa proses. Yang pertama itu menentukan tujuan yang dapat diterima dengan jelas oleh setiap anggota tim. Jadi dalam proses perencanaan ini kita itu harus menerima masukan dari anggota tim kita, tidak hanya semena-mena dengan keputusan kita sendiri, seperti itu. Yang kedua itu mencari informasi tentang event yang akan diselenggarakan. Jadi dalam hal ini kita harus memastikan event apa yang akan kita adakan, seperti itu. Yang ketiga, menuangkan rencana ke dalam perencanaan yang lebih detail. Jadi perencanaan ini harus sedetail-detailnya kita itu buat agar mencapai hasil yang sangat efektif. Yang selanjutnya ada mengantisipasi masalah yang akan timbul serta pemecahannya. Jadi dalam perencanaan ini kita itu harus memikirkan masalah apa yang sekiranya akan kita alami ketika event itu terselenggara. Jadi kita itu harus menyiapkan yang namanya plan B. Jadi ketika rencana awal kita tidak terlaksana, maka kita punya rencana cadangan yang akan kita lakukan ketika plan A tersebut gagal. Yang seterusnya ada membuat rencana cadangan untuk tempat penyelenggaraan. Jadi rencana cadangan ini yaitu merupakan tempat penyelenggaraan event yang akan kita laksanakan dengan anggota kita. Yang terakhir itu ada legalitas penyelenggaraan event. Jadi membuat event itu resmi. Maksudnya tidak semena-mena diadakan ataupun cuma dilaksanakan tanpa adanya legalitas, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada pencarian informasi pengelolaan event. Jadi pencarian informasi ini berkaitan dengan hal-hal yang kita butuh
dalam mengelola event tersebut. Seperti misalnya kita itu mengidentifikasi kebutuhan informasi yang bertujuan untuk menghindari kesamaan event yang akan diselenggarakan. Jadi kita itu butuh informasi pengelolaan event agar event kita itu tidak sama dengan event-event yang akan dilakukan oleh orang lain, dan secara tidak langsung ketika sama event kita dengan orang lain maka akan sedikit peminat bagi event yang kita jalani tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada penyelenggaraan event yang efektif. Jadi kita itu harus merencanakan dan memikirkan hal-hal yang sekiranya akan berdampak kepada event kita. Jadi kita harus mencari tahu kenapa harus diselenggarakan event tersebut. Kita harus tahu alasan mengapa adanya event yang akan kita lakukan, seperti itu. Yang kedua itu siapa yang akan terlibat dalam proses penyelenggaraan event, seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengadakan sebuah seminar misalnya, nah kita itu harus tentukan siapa yang akan terlibat dalam seminar tersebut. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu informasi atau riset apa saja yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan pada penyelenggaraan event. Yang keempat itu ada informasi apa saja yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut. Jadi yang terakhir itu bagaimana event akan diselenggarakan. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi itu merupakan sebuah aspek yang menunjang untuk kesuksesan event yang kita selenggarakan. Yang terakhir itu ada informasi yang biasanya dicari oleh EO ataupun event organizer. Jadi hal ini juga berhubungan dengan yang tadi. Ini merupakan informasi yang membantu kita dalam merencanakan sebuah event. Jadi kita itu membutuhkan banyak informasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan, tidak hanya semata-mata kita cuma melaksanakan seperti itu. Yang seterusnya itu mengenai informasi yang biasanya dicari itu seperti contohnya itu pesaing pada penyelenggara event sejenis, dan permintaan untuk event dan pasar yang jelas, ketersediaan teknologi yang diperlukan pada event. Jadi kita itu harus melengkapi ataupun mengidentifikasi hal-hal apa saja yang akan dibutuhkan nanti pada event terselenggara, dan untuk menginovasi event-event yang telah ada. Jadi orang itu akan tertarik kepada event kita ketika kita melakukan inovasi pada event tersebut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.